Selamat belajar kembali anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tahapan budidaya ikan lele dalam ember. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan proses budidaya ikan konsumsi. Usaha budidaya adalah usaha untuk memperbanyak atau memproduksi benih dan menumbuhkan ikan hingga menjadi ikan konsumsi yang siap dipasarkan. Dalam kegiatan pembesaran ikan, kita akan mempelajari tentang aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yang akan kita besarkan melalui mekanisme tahapan-tahapan pada teknik pembesaran ikan, sehingga benih ikan yang mulanya sangat kecil dapat tumbuh menjadi ikan besar berukuran konsumsi. Pembesaran ikan konsumsi merupakan proses budidaya yang bertujuan untuk memperoleh ikan ukuran konsumsi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ember, air, bibit lele tebar padat, 1 ekor per 1 liter air, kawat, gunting, arang, tang, tisu, solder, benih lele, benih kangkung, pelet, dan gelas plastik bekas. Sediakan gelas untuk tempat bibit kangkung sebanyak 10-15 buah. Lubangi dengan solder pada bagian samping dan bawah gelas. Potong kawat sepanjang 12 cm dan buat kait untuk pegangan gelas dalam ember. Pasang kran pembuangan untuk memudahkan menguras air dalam ember. Tambahkan air hingga air masuk kurang lebih 0,5 cm dari dasar gelas plastik. 5-7 benih kangkung per gelas plastik. Untuk benih kangkung yang ukuran bijinya besar bisa ditaruh pada arang yang telah dihaluskan, lalu tutup dengan arang lagi. Jika ukuran benihnya kecil bisa ditaruh dalam kapas, lalu tutup dengan arang yang telah dihaluskan. Tutup atas ember 1 hari, beri celah sedikit, adaptasi lele agar tidak loncat dan benih kangkung bisa berkecambah. Jika kangkung sudah berkecambah, buka tutup ember dan kenakan sinar matahari. Pastikan tisu dan bibit kangkung selalu basah. Berikan pelet atau pakan lele 3-4 kali sehari, berhenti beri pakan lele jika lele terlihat sudah tidak nafsu makan. Letakkan ember di tempat terkena sinar matahari maksimal, berikan pakan ikan sesuai ukuran sekenyangnya, bisa 3 kali dengan waktu yang tetap. Selalu diperhatikan keadaan ember, ikan, dan tanaman. Amati nafsu makan ikan setiap hari. Apabila nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, ikan menggantung, kepala di atas, ekor ke bawah, segera ganti air. Jika air sudah sangat keruh, bau, dan ikan terlihat lesu dan tidak nafsu makan, segera ganti air ember. Jangan dikuras habis, sisakan 1/5 air ember sebelum diisi ulang agar ikan tidak stres. Air pembuangan dalam ember dapat digunakan untuk menyiram tanaman karena merupakan pupuk alami yang mengandung kotoran lele. Perkembangan tanaman kangkung akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Jangan lupa perhatikan bila ada kutu di daun kangkung. Segera buang daun atau batang karena kangkung akan keriting dan mati. Penampakan air akan berubah jadi warna hijau. Ganti air biasanya 10 hari sekali. Jika kangkung membesar, maka dibutuhkan air lebih banyak. Tambahkan air setinggi leher ember. Hal ini dilakukan agar air menyentuh akar kangkung. Panen kangkung dan ikan lele dilakukan secara terpisah. Waktu panen tanaman kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak tanam. Saat panen, sisakan bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali. Cara panen ikan lele dilakukan dengan diserok atau dikuras airnya. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.